selamat datang kembali di channel Tom Techno. Pada video kali ini saya akan kembali membuat video tentang script MQL4 atau untuk MetaTrader 4 ya, MetaTrader 4 bukan MetaTrader 5. Tapi sebelumnya saya akan memberikan informasi seperti biasa bahwa broker XM ada program afiliasi, yaitu program di mana kita bisa tanpa trading pun kita bisa memperoleh uang atau cuan di sini. Nah, di sini Anda tinggal masuk ke websitenya dan Anda daftar sebagai partnernya. Apa keuntungan jadi partnernya? Yaitu ada keuntungan hingga $25 per lot. Kemudian ada referral bertingkat dan tidak ada batasan komisi, alias Anda mau sebanyaknya komisi yang Anda dapat tidak dibatasi. Oke, di sini ada beberapa program ya di dalam partner ini. Di sini Anda akan mendapatkan akun manajer profesional, pembayaran di sini tertulis mingguan, padahal sebenarnya harian. Kemudian tidak ada batas komisi per kliennya. Tiap satu klien ada yang gede, ada yang kecil, tidak dibatasi. Kemudian pada total komisi juga tidak ada pembatasan. Pembayaran jelas tepat waktu karena by sistem setiap hari ditransfer ke akun Anda. Di sini ada materialnya bisa 25 bahasa, jadi Anda bisa pilih bahasa mana aja membuat misalkan materi-materialnya, misalkan banner dan lain-lain, itu ada berbagai macam bahasa. Laporannya jelas real time, Anda bisa masuk ke dashboard dan Anda bisa cek laporannya. Statistik juga komplit dan ada program-program khusus untuk mitra yang banyak sekali. Oke, tunggu apa lagi? Silakan daftar akun partner atau mitra atau afiliasi di broker XM. Link saya cantumkan di deskripsi. Oke, kembali ke topik utama. Di sini saya sekarang pakai MT4-nya broker HFM. Yang ingin daftar HFM silahkan cek di deskripsi atau cek di IndoRepeat, Anda bisa mendapatkan repeatnya juga. Oke, di sini saya akan membuat apa ya? Jadi beberapa kali ada yang saran ke saya atau ada yang minta ke saya agar diberikan tutorial bagaimana cara membuat EA yang multi time frame. Ya, jadi EA ini bisa membaca di time frame banyak. Jadi biasanya kan kita akan pasang robotnya misalkan di TF-H1, maka dia akan baca di H1. Dan ini enggak, kita akan bikin EA yang dia triggernya, misalkan trigger buy-nya itu dia membaca di time frame ini, jika selaras, maka dia akan membuka open posisi. Oke, pertama-tama, seperti biasa, masuk ke MP4 Anda, masuk ke Meta Quotes Language Editor atau tekan F4. Setelah terbuka, Anda klik New, kemudian pilih Export Advisor, dan pilih Next, kasih nama. Ini saya kasih nama Multi TF, gitu aja, Multi TF ya, biar gampang. Next, next, finish. Oke, muncul seperti biasa, seperti ini. Akan muncul namanya di sini. Ini dia posisinya nggak masalah. Oke, pertama kita masuk ke bagian on tick. Di sini kita mau bikin multi time frame apa nih? Kalau ini saya memberikan tutorial hubungannya dengan Bollinger Band ya. Jadi Bollinger Band di sini, ini contoh aja ya, Anda bisa kreasikan. Jadi coding itu bukan tentang menulis atau menulis kode, menulis script, tapi tentang bagaimana Anda berpikir. Atau istilahnya code is not about writing, but is about thinking. Jadi tujuannya sama, tiap coder bisa berbeda-beda. Karena tulisannya atau scriptnya tuh nggak harus sama, tapi logiknya yang disamakan. Nah, jadi di sini saya ingin membuat ini ada Bollinger Band, dan saya pasang di sini. Rule-nya seperti ini. Di time frame M5 dan H1 ya, ini contoh aja, Anda bisa kembangkan sendiri, bisa buat yang lebih canggih. Ini saya hanya memberikan konsep dan Anda pahami konsepnya, jangan Anda tiru saja skripnya. Jadi di sini saya akan membuat konsep logik seperti ini. Jika di di TFM5, ini aja ya, saya bikinkan note. Nah, note. Rule-nya, rule by, ya, rule by. Geser gimana gesernya? Nah, rule by. Di TFM5 harga close di atas
upper BB. Terus di TF H1 terjadi harga yang sama, hal yang sama, harga close di atas upper BB. Oke. Jika keduanya selaras atau terjadi bersama-sama, maka OP buy. Oke, rule buy seperti itu, rule sell. Ini sampel aja ya. Nah, ini saya copy aja. Harga close di bawah bukan upper ya, lower BB, dan harga satu close di bawah lower BB, maka OP sell. Oke, rule-nya simple seperti ini aja. Nah, di sini kita harus membuat codingnya yang H1 dan M5. Gantung. Jadi di sini ada dua metode ya. Anda kepengen rule ini itu mau dipasang di ETF berapapun akan membaca H1 dan M5, atau biasanya orang ada yang dia codingnya di TF-H1 tapi nanti M5-nya ini menyesuaikan. Jadi nggak harus M5 tapi dipasang di chart yang mana, misalkan bisa dipasang di M1, M5, M15, berapapun H4 dan sebagainya, bisa seperti itu. Oke, kita buat dulu. Nah, di sini kita pertama kali bikin nilai Bollinger Band-nya. Oh sorry, pertama kita bikin variabelnya dulu ya. Kita bikin variabelnya dulu. Biasanya apa? Extern int, magic number 23, bebas ya ini ya. Kemudian bikin lagi extern double logs 0,1, extern double take profit, kasih 0 aja dulu, extern double stop loss, kasih 0. Oke, standar seperti ini ya. Kita coba compile, ada error nggak ada error. Nah, sekarang kita bikin di bagian ontick, kita bikin nilai-nilai BB-nya dulu ya. Kita pertama bikin, nah kalau nilai yang ada nilainya itu pakainya double ya, karena Bollinger Band itu kan nilainya ada komanya nih, coba lihat ya kan, lihat value-nya 1,07455, ada komanya, berarti kita pakai double BB upper ya, yang M5. Nah, kita bikinnya I-band membuka simbol, bisa lihat di sininya ya. Setelah yang ditebelin berarti kita nulis ini. Nah, yang ini time frame, karena kita mau strict ini jalan di M5, kita tulis period M5 seperti ini, koma. Yang period ini period BB-nya, saya ambil nilai BB-nya yang 20. Lihatnya di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, ini periodnya 20, deviasi ini default ya. 20 deviasi 2, apply to close, shift-nya 0. Oke. Kita isikan di sini. Koma, berarti double ya, deviation 2. Shift-nya 0 seperti tadi. Nah, ini price close. Apply to close-nya ya. Ini ada pilihannya close, open dan lain sebagainya. Ini caranya adalah di sini huruf besar PRI. Nah, price ya, akan muncul pilihan, Anda pilih aja. Tekan enter, koma lagi. INT mode. Nah, mode ini
menentukan Bollinger Band itu kan ada 3 garis, tengah, atas, dan bawah. Kita isi yang bawah karena kita membuat nilai BB upper. Berarti mode garis bawah upper ya, koma, kita pilih shift 1. Tahu kan shift 1? Yaitu candle ke 1. Satu candle sebelum yang sedang berjalan, itu shift 1. Kemudian kita bikin lagi, kita copy aja ya, biar enggak wasting time. Nah, kita bikin yang H1. Berarti ini tinggal diganti aja. H1. Nah, selesai. Sekarang kita bikin yang lower. Kita bisa copy sebenarnya, copy di sini. Nanti disesuaikan. Nah, ini saya ganti lower. Bawahnya kita ganti lagi lower. Ini sama semua, cuma diganti yang ini. Lower. Nah, berarti kita sudah membuat nilai, membuat script untuk dapatkan nilai Bollinger Band upper dan lowernya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kondisi. Ini kan ada 2 tadi ya. Ini tadi ada 2 kan? Ada 2 kondisi. Nah, gimana? Nah, ada 2 kondisi ya untuk buy ya. Nah, makanya sekarang kita buat untuk kondisi ini, maksudnya kan dia bukan nilai ya, bukan nilai 0,12 gitu kan, nilai seperti itu. Jadi kita pakainya bool karena maksudnya gini, jika kondisi ini terpenuhi berarti dia true, jika kondisi tidak terpenuhi false, maka kita pakainya bool. Nah, boolean ya, kita tulis by condition 1 saja ya. Condition 1 adalah di TFM5 harga close di atas upper BB. Nah, berarti kita bikin close. Anda biasa bikin close biasanya adalah seperti ini kan biasanya. Nah, close ini seperti ini atau gini. Ini dipakai untuk membaca close di chart. Ya, di chart. Tapi kalau Anda ingin membuat nilai close-nya ini menyesuaikan yang di sini, misalkan close di H1. Ini chart ini kan pakai M5 ya. Close di M5 kan beda dengan nilai close di H1. Ya kan? Beda kan? Karena H1 itu adalah beberapa candle M5 yang disatukan dan diambil nilai tertinggi terendahnya atau close dan opennya. Oke. Berarti kita pakainya bukan ini. Kecuali Anda di sini pakainya period current. Nah, period current. Nah, nanti close-nya ini dibikin close seperti ini aja. Jadi dia close ini akan menyesuaikan di sini. Jadi Anda pasang di chart berapa, dia membaca di situ M5, M15, M15. Tapi di sini saya ingin membuat di mana EA itu akan bisa dipasang di chart mana aja, tidak merubah hasilnya. Jadi kita pakainya di sini I close. Nah, Anda klik kurung buka akan muncul. Nah, constant string symbol, Anda tulis biasa simbol ini, koma. Nah, ini time frame ya. Time frame-nya Anda pilih period M5. Berarti dia membaca close di period M5, koma, shift-nya 1. Saya sesuaikan dengan di sini ya, biar selaras. Jadi di sini di shift 1, ini juga di shift 1. Oke, by condition 1 udah ada. Kita bikin lagi by condition yang kedua. Sama, I close simbol. Di sini period 1 ya. Oke, rule buy sudah ada. Sekarang kita bikin full sell.
simbol cell condition 1, I close simbol period 65. Nah, temukan kita sudah menciptakan kondisi-kondisi di sini. Jika keduanya selaras maka baik. Nah, maka di sini kita bikin lagi boolean lagi by sign. Ya, by sign itu gimana? Berarti by count 1 selaras atau dan ya. Dan by count 2. Nah, maksudnya berarti terjadi ini dan terjadi ini maka open by. Kita bikin yang cell sekalian. Cell count 1, cell condition 2. Kita coba compile, error enggak? Oh, ada error, kita cek. Klik 2 kali di sini. Oh, simbolnya belum ada ininya, huruf buka huruf tutupnya. Compile, no error, no warnings. Nah, ini udah jadi, tinggal kita lakukan eksekusi untuk order send. Nah, di sini aturannya adalah hanya single entry. Jadi EA akan melakukan open posisi hanya jika tidak ada posisi di situ. Oke? Berarti kan order totalnya sama dengan 0, tidak ada order maka open posisi. Nah, di sini saya pakai Anda bisa pakai ini ya. Kan jadi kita if orders total. Ini bawaan dari predefined variable dari MT4. Tapi kelemahannya apa? Order total ini tidak memilah-milah pair-nya. Jadi kalau Anda sedang pasang di pair Euro USD, ada open 1, Anda pasang EA ini di pair lain, dia akan baca order total ada 1 karena ada open di Euro USD. Makanya saya buat yang seperti ini. Nah, jadi kalau udah sering bikin tuh punya ini ya, punya simpanan kode ya. Nah, ini jadi kan saya nggak usah bikin ulang. Nah, seperti ini. Ini sudah saya sering sih dibuat di video sebelumnya. Jadi ini taruh di global area. Global area itu di area di luarnya ontik. Ontiknya kan ini sampai sini ya. Berarti dalam ini di area dalam ini bukan global area, global di luar. Taruh di luar. Nah, saya sudah punya total order count. Ini silakan di pause, ada dicontoh di mana total order count ini akan membedakan berdasarkan magic number dan order simbol. Jadi kalau simbolnya berbeda atau pair berbeda tidak akan tercampur aduk. Bahkan kalau pairnya sama tapi magic number berbeda dia akan berdiri sendiri. Jadi nggak akan mengganggu kalau Anda ingin punya strategi di pair A TPSL seperti ini, pair A lagi tapi TPSL berbeda dicampurkan, ini tidak akan mengganggu. Tinggal magic number dibedakan. Oke, berarti di sini kita nggak jadi pakai ini. If total order count sama dengan 0, ingat sama dengan 2 ya, sama dengan 2 itu berarti dia mengambil nilai artinya. Jadi total order count nilainya adalah dia dicek, pengecekan, berarti sama dengannya 2 itu pengecekan. Jika dia mengecek nilainya 0, beda kalau sama dengan 1. Sama dengan 1 berarti artinya dia memberikan nilai, total order count dipaksa nilainya jadi 0. Kalau dengan 2 dia hanya mengecek. Oke, ulangi. If kayak gini Anda bisa pencet tab aja sebenarnya. Nah, tab kan udah keluar, tulis aja langsung total order count sama dengan 0. Oke, turun ke bawah sini. Jika tidak ada order terbuka, maka saya if lagi. Jika muncul sinyal by sign, maka sebelumnya Anda bikin ini dulu di sini, sorry ya, int result sama dengan 0. Nah, kan resultnya 0, belum ada hasil. Setelah keluar by sign result,
sama dengan order send, kurung buka, simbol, tutup, CMD. CMD ini maksudnya dia apa? OP buy kan? Nah, OP buy, koma, double volume. Volumenya berarti lot. Kita udah bikin di atas tadi, masukkan di sini aja. Nah, udah muncul kan lots. Jadi di inputnya di berapa? Double price, harganya harga berapa? Kita menggunakan harga saat ini, berarti harga as. Karena buy kita harganya as. Slippage diisi 3 saja. Slippage ini melesetnya harga, cek aja di Google. Saya nggak mau jelasin tentang slippage. Nah, stop loss. Di sini Anda bisa isi 0 atau Anda bisa isi angka, tapi alangkah baiknya Anda lakukan seperti ini. Sudah pernah saya terangkan dulu. Saya punya template. Nah, untuk ini diisikan di atas ini aja. Nah, ini maksudnya adalah jika di sini diisi 0, nggak akan error. Kenapa? Kalau Anda di sini langsung diisi, misalkan, biasanya kan gini ya, stop loss adalah as minus stop loss kali poin, ya kan? Nah, saat stop lossnya ini diisi 0, ini diisi 0, apa yang terjadi? Akan error. Berarti kan 0 dikalikan poin ketemunya 0 kan? Harga as dikurangi 0 ketemunya as. Berarti kan sama dengan ini. Masa harga stop lossnya dinilai as? Berarti nanti akan error. Jadi dibikin seperti ini. Ini adalah maksudnya gini. Jika stop loss diisi 0, maka stop lossnya menjadi 0. Ini menjadi nilainya 0. Bukan as ya. Kalau tadi ini diisi 0, itu kan jadinya as nilainya. Ini menjadi 0. 0 itu artinya tidak ada stop loss. Tapi else, jika ini ada isinya, maka nilai stop lossnya adalah ini, as minus stop loss, yaitu ini tadi. Oke, enak kan? Ini template aja deh, pokoknya Anda bikin seperti ini, dipakai di mana-mana. Nah, ini namanya, ini SLB, ini SL buy, SL sell, TPB buy, TPS sell. Nah, tinggal ini dihapus. Ini stop loss dulu ya, berarti SLB, koma, ini total take profit, berarti TPB, koma, komennya diisi apa? Komennya diisi MTF buy, gitu. Bebas ini ya, pakai tanda kutip ya di kiri kanannya. Magic number diisi, wajib nih magic number biar nggak kacau nanti. Date expire 0, karena ini pakai instant order, jadi tidak ada expire date-nya. Cuma colornya diisi bebas, color blue, misalkan blue violet. Tutup, titik koma. Udah selesai. Kita bikin lagi di sini. If sell sign, berarti sama, result, order, send, ini pakainya bit, secretnya di 3 aja, standar 3 ya, SLS, TPS, TP sell maksudnya, terus komennya MTF sell, magic number, expire date 0, warna CLR apa nih, red. Nah, coba kita compile. Wah, kenapa error? Ini belum di declare. Declare itu belum dibikin variabelnya, kan belum ada variabelnya, makanya kita isi di atas ini. Kita bikin variabel double SLS, SLB, TPS, TPB. Nah, errornya hilang. Ya, ini udah jadi, udah bisa open. Nah, take profit juga sudah ada, tinggal diisi. Nah, ini pengen tambahkan nih, misalkan kepengen close-nya itu nggak pakai stop loss, nggak pakai take profit,
atau pakai take profit itu nggak pakai stop loss, tapi pakai misalkan terjadi sinyal yang berkebalikan. Nah, di sini tinggal isi aja gini, if kondisinya gimana? Jika kita rancang close-nya untuk OPB dulu ya, berarti kan order type sama dengan OP buy. Nah, jika order type-nya buy, jika atau open order-nya buy, dan kondisinya seperti ini ya, dan terjadi sell sign, dari sell sign, maka nanti dia akan close atau menge-close posisi yang ada. Dan untuk amannya lagi, tambahin jika posisi ordernya ada, jika ada 1. Jadi kalau nggak ada posisi ya nggak usah melakukan ini. Kenapa? Biar nggak banyak, biar programnya nggak bekerja terus. Soalnya kalau nggak dibatasi, nggak dikasih ini, berarti dia akan bekerja terus nih. Ya kan, kalau ini kan dia akan bekerja hanya jika ada posisi terbuka. Maka di sini Anda langsung pakai script close all. Kita ambil lagi di tempat yang lain, script close all. Klik close all. Nah, saya pastekan di bawahnya ini tadi. Silakan di pause dan disalin. Nih si close all-nya. Ya, close all open order. Nah, berarti setelah ini kondisi ini terpenuhi, maka akan close all open order, buka kalau tutup, titik koma. Nah, kita bikin lagi nih yang selnya, if order type OP sell dan muncul sinyal buy dalam kondisi ada order terbuka sama dengan 1, maka close all open order. Sip. Nah, ya, dicontoh, dipahami dulu. Di sini mau saya tambahkan agar ini fitur ini bisa diaktifkan atau dimatikan. Oke, saya tambahkan di sini. Kita bikin boolean dulu. Extern bool close by system gitu ya namanya, ya bebas ya ini ya. Kita bikin true. Nah, ini di kopikan aja ke sini. Kondisi kita tambahkan. Nah, ini maksudnya tulis kayak gini sama dengan artinya ini. Sama. Ya. Kalau false, bisa ini diisi false. Atau cara lain adalah yang simple, depannya dikasih tanda seru. Ini artinya false. Terus lagi di sini. Kita compile. Ini ada kayak gini nggak masalah ya. Ini karena template saya ini memang kayak gini, jadi ini produk lawas ini jadinya. Nggak masalah, yang penting error tidak ada, ini nggak masalah. Oke, ini maksudnya apa? Jadi kita lihat dulu menunya ya. Nah, menunya adalah seperti ini. Close by system, jika ini diisi false, maka nanti fungsi ini tidak berjalan. Ya, karena dia syarat berjalan adalah ini ada true, total order count 1, terjadi sinyal sell, dan ordernya adalah buy. Oke ya, ini udah jadi. Kita coba sekarang kita jalankan, apakah hasilnya seperti apa. Multi TF ya, kita jalankan di M5 dulu. Di M5 ini coba diisi, ini matikan dulu ya, nggak usah pakai ini. Coba take profitnya 150, ini stop lossnya 300 ya. Coba sini gimana.
kita coba lihat. Ini sebulan ya, dari bulan 5 kemarin, bulan Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei, bulan Mei. Ya, oke. Ini seperti ini. Karena pakai M5, jadi kenceng banget. Ini kalau dipelankan, terlalu pelan. Nah, pelan banget kan, jadi nggak imbang ya. Kayak pernah saya ajari cara buat speed, mengatur speed. Nah, lihat hasilnya. Ini untung 13, ruginya segini, 19% ya. Kita coba sekarang dimasukkan ke H1. Apakah hasilnya akan sama? Ini report tingkat-tingkat nih. 13, profit 13, ruginya segini. Start. Kita cek. Nah, ini ada yang nggak benar nih. Ada buy sell bersamaan. Kita cek dulu. Oke, kita tes dulu ya. Sebentar ya. Ini untuk open yang pertama biar tahu error. Nah, ini berarti ada yang nggak benar. Kenapa? Karena dia opennya buy dan sell bersamaan. Nah, coding itu nggak mesti langsung benar, harus kita cek. Oke, udah ketemu nih masalahnya adalah ini kan total score. Ini kita isi else if. Jadi dia yang berjalan ini dan juga berjalan ini ya. Oke, else if kayak gini. Kita coba diam 5 dulu ya dengan settingan ini tadi. Ini masih pakai false. Kita coba skip, lihat hasilnya. Oh, profitnya lebih gede dari tadi kan, tadi error soalnya. Ini 115, dodolnya 10%. Sekarang kita ganti di H1, harusnya kan tidak akan berubah karena kita pakai multi time frame yang sudah fix di dalam sini ya. Nggak pakai current tapi pakai ditentukan di sini. Kita coba lihat. Dia keluar open buy, tapi keluarnya ini kan harusnya kita lihat TF yang kecil ya kan, karena di backtest kita nggak bisa lihat 2 TF sekalian sekaligus. Seperti ini. Kita coba skip, kita lihat hasilnya. Nah, sama hasilnya ya. Sorry, tadi di sini di buy condition 1 condition 2 ini ternyata belum benar ini. Lihat, maksudnya tadi buy condition pertama adalah close di atas upper BB. Ini belum ada upper BB-nya ya. Ini hanya menunjukkan I close saja ya, lupa ya. Berarti ini di close di atas, berarti di atas lebih besar daripada BB upper M5. BB upper satu. Nah, ini guys, kalau coding itu kadang-kadang ada yang kelewat, bingung sendiri, nanti akhirnya oh masalahnya di situ. Nah, sell condition 2 berarti dia posisinya close candle-nya ada di bawah BB lower. BB lower H1. Oke, tadi berarti conditionnya belum komplit, jadi hanya harga close aja, nggak ada di atas atau di bawah upper dan lower. Nah, ini sudah jalan. Kita coba ya, ada error lagi nggak ya? Semoga nggak ada error. Ini udah kita coba cek settingnya, dibikin ini false dulu. Ini 300 yang tadi, kita ulang ini. Ya nggak langsung open kan, karena belum terus. Nah, ini benar, baru benar. Nah, oke, tadi kopinya terlalu sering. Kenapa? Karena rule-nya terlalu simple, hanya muncul close aja, mau close di mana aja dia open. Dia ini untung 35, lossnya cuma 5% di H1 ya. Ini mau di H5, di M5 pun hasilnya sama harusnya. Coba skip biar cepat. Nah, sama kan hasilnya? Oke, profitnya 35, lossnya 58.
Kita tadi mau nyoba, ini kita bikin H1 aja biar nggak terlalu cepat. Kita pakai fitur ini, yang base system, nggak usah pakai stop loss. Coba. Ya, bisa nggak ya? Start. Nah, ini udah open ya, open buy. Nanti TP lagi, kena TP terus. Profit ya. Coba kita nggak usah kasih TP, nggak usah kasih TP. Jadi dia harus mau kena ini baru close sendiri. Mau loss, mau profit, seperti itu. Nah, ini nih, tadi contohnya nih. Ini open sell, tapi begitu dia sinyal ini kan open apa ya? Open sell, tapi sinyal buy-nya muncul nih karena harga di atas upper kan buy, dia langsung close ya. Kita coba lagi ini open buy di mana tadi open buy. Nah, ini open buy di sini. Dia nggak close nih karena belum muncul sinyal sell. Begitu di sini muncul sinyal sell, dia akan close sendiri. Coba lagi nih, saya ini buy. Untung, hasilnya untung, ruginya seperti ini. Oke, itu ya cukup ya. Anda bisa belajar dari sini. Silahkan tadi di pause videonya, dicontek dulu, setelah dipelajari, terus dikembangkan. Jadi jangan terima beres seperti ini, namanya Anda nggak belajar. Ingat, coding is not about writing, but it's about thinking. Ya, kan tulis gampang, tapi kita udah bisa nih macam-macam, wah kode macam-macam udah bisa. Tapi saat kita membuat sesuatu, kita logiknya nggak nyampe, nggak akan bisa buat. Contoh ini bisa macam-macam loh, nggak cuma kayak gini loh. Ini yang simple dan nggak tahu nih kelemahannya apa. Biasanya kalau sudah jalan, nanti ada kelemahan yang nggak sesuai dengan maksud saya sebenarnya, nanti baru ketahuan. Makanya perlunya ada backtest. Backtest untuk mengetes hasil EA kita seperti apa, jalan apa enggak. Kalau profit enggaknya beda, backtest sama real beda. Ya mirip-mirip tapi beda, yang nggak bisa sama persis. Oke, silahkan kalau ada yang mau filenya, biasa maharnya aja 50.000 sebagai tanda Anda niat belajar. Kalau gratisan saya nggak mau, karena gratisan masuk gudang buang, gratisan dapat download masuk gudang buang, Anda nggak belajar. Dengan Anda membayar hanya 50.000 saja, itu berarti Anda sudah berniat untuk belajar. Nanti saya masukkan ke web di Koleksi Toms ya, di blognya Koleksi Toms, silahkan Anda cek di situ, atau Anda ikuti petunjuk di deskripsi cara mendapatkannya bagaimana. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa in the repeat, kalau Anda ingin mendapatkan repeat di trading Anda, brokernya banyak, tinggal pilih-pilih daftarnya di sini, atau ajukan pindah di bawah grup Indo Repeat, baru Anda bisa mendapatkan repeat. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys, tadi lupa ngasih tahu kalau kalian melakukan backtest EA dengan multi time frame, misalkan ini di barusan kan TF-nya H1 dan M5 ya, pastikan Anda download dulu historinya, karena kalau enggak, biasanya yang di-download hanya ada yang di chart. Misalkan ini chart H1 nih, M5-nya enggak terdownload. Caranya gimana? Anda masuk ke tools di atas ini, di Story Center, lalu pilih pair-nya, misalkan pair-nya apa nih barusan, Euro USD ya, cari Euro USD, klik 2 kali di sini. Nah ini pastikan terdownload, misalkan nih, kan misalkan butuh M15, klik dulu M15-nya, atau yang manapun, terus klik download, sampai tunggu sampai selesai, baru lakukan backtest. Kalau enggak, nanti enggak akan OP, kalau OP pun ngawur, ngaco. Nah harusnya diberikan kontrol sih, untuk kelihatan apakah Bollingernya ini jalan atau enggak, nilai Bollinger ini tadi. Kita kan bikin Bollinger Band ya, Bollinger Band ini double ini, apakah nilainya berjalan apa enggak.
Kita kan pasang di H1, apakah M5 berjalan? Kita bikin kontrol. Caranya adalah dengan membuat tampilan, sehingga kalau ya dijalankan, kalau udah nih close ya, kan muncul di sini atau dimanapun bahwa angkanya itu gerak-gerak, di H1-nya gerak, di M5-nya gerak, atau di pair line atau kok pair, maaf, atau di time frame lainnya bergerak. Itu untuk kontrol tadi lupa buat, nanti kapan-kapan kita buat seperti itu. Oke, selamat mencoba.